Jadi Rasulullah hanya menasihati, lain kali jangan main tangan. Tak boleh main tangan. Tapi sebetulnya boleh kisos. Makanya Bu, saya ada ibu-ibu ngadu saya, suami saya tuh main tampar aja Ustaz. Balas aja lah Bu. Boleh Ustaz, boleh lah kata saya. Ibu berani tidak lawan bapak? Kecil badannya Ustaz. Ah, tampar balik kata saya. Solusi saya ekstrim Pak, tapi berhasil Pak. Pas ditamparnya saya di kamar Ustaz, saya kunci pintu kamar tuh. Berkelahi kita berdua dalam nih Bang. Siapa yang hidup bisa keluar. Memohon-mohon suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bila kita mengingat kembali Pak, tujuan dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Saya kaget juga semboyan-semboyan akhlak yang ada di Pertamina. Rupanya memang arahnya ke situ semua, Pak, walaupun artinya berbeda gitu. Jadi memang ini yang menjadi tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sampai ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sangat rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin puasa sunnahnya, tapi dia suka menyakiti orang. Kata Rasulullah, la khairu fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikannya dan dia adalah ahli neraka. Ada wanita yang sholatnya biasa saja, ibadahnya biasa saja Rasulullah, tapi sikapnya menyenangkan orang. Maka kata Rasulullah, dia adalah ahli surga. Jadi puncak dari seluruh ibadah yang kita lakukan ini, Pak, akhlak yang paling tinggi itu adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang yang sangat berat untuk kita maafkan. Ulama aja mengakui, Pak, jauh lebih berat bagiku puasa di siang hari yang terik daripada harus memaafkan kesalahan orang yang menjahati aku, menzolimi aku. Memang berat itu, Pak. Tapi kalau kita belajar untuk memaafkan orang, walaupun sakit, rupanya efeknya nanti juga ke diri kita membaik. Kita lihatlah Pak ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat, Rasulullah itu keluarganya pernah difitnah. Hampir saja Rasulullah bercerai dengan Ummul Mukminin Aisyah gara-gara satu orang yang mengadu domba, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau kita ingat lagi nih Pak, waktu perang Bani Mustalik namanya. Pas pulang dari perang Bani Mustalik itu, Ummul Mukminin Aisyah itu diletakkan oleh para sahabat di punggung onta, dikasih rumah-rumah. Jadi berlindung lagi dalam itu dari panas, dari hujan. Di tengah perjalanan pulang, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Turunlah dari punggung onta itu. Nah, waktu turun itu banyak yang lihat karena memang berhenti semua rombongan. Waktu Ummul Mukminin Aisyah naik, itu pun banyak yang lihat. Rupanya pas sampai di punggung onta yang kedua ini, dirasa oleh Ummul Mukminin Aisyah kalung. Rupanya kalung pemberian Rasulullah tertinggal di tempat dia buang air tadi. Turun Ummul Mukminin Aisyah. Nah, turun yang kedua ini tidak ada yang melihat. Jadi prasangka sahabat Ummul Mukminin Aisyah sudah ada di dalam tempat itu. Ditinggal apa? Pergilah rombongan pulang ke Madinah tanpa Ummul Mukminin Aisyah. Begitu Ummul Mukminin Aisyah selesai mencari kalung, tengok orang sudah tidak ada lagi. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah? Duduk diam di mana dia tertinggal sambil berharap kepada Allah mudah-mudahan ada yang melihat ke dalam tandu itu. Jadi ada yang jemput lagi. Rupanya sudah menjadi keputusan Allah. Tidak pula ada yang melihat ke dalam tandu itu. Jadi kadang ada doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah untuk memberi pelajaran di kemudian hari. Nah, itu ada. Allah ingin meninggikan derajat kita, lewat kita kadang-kadang diberikan Allah musibah.
Jadi Ummul Mukminin Aisyah sudah lama menunggu, tidak ada yang balik, dan Ummul Mukminin Aisyah tidak kecil hati dia, karena memang bagi orang mukmin itu Pak, apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik. Bapak udah rajin sholat, banyak masalah, pasti itu yang terbaik. Asal kita jangan ngeluh sama Allah, jangan bikin status di WA, jangan bikin video di TikTok, aman lah tuh Pak. Orang kan sekarang asal ada masalah, dia tahu bikin video ya sekarang. Hai guys, aku ingin cerita ya guys. Aku tuh udah berusaha menjadi karyawan yang terbaik guys. Tapi pimpinan aku tuh kayaknya gak pernah ngerti aku loh guys. Aku kecewa dengan tekanan ini. Kalau ada yang bernasib sama seperti aku silakan komen di bawah guys. Kalau rame lanjut part 2. Ah, itu nanti mau sambung. Sampai banyak lah yang ngasih gift itu Pak. Akhirnya tahu dia banyak yang komen, banyak yang apa, live dia langsung Pak. Terima kasih bunganya, mawarnya. Jadi itu jadi pengemis online jadi lama-lama. Nah kemudian, jadi kalau kita dapat masalah Pak, Bapak jangan bilang Allah tidak adil. Allah itu maha adil, manusia yang tak bisa adil Pak. Jadi, Bapak tidak bisa komplain. Kita akan berhadapan dengan manusia yang memang tidak akan pernah bisa berbuat adil. Jadi jangan tuntut keadilan kepada manusia. Kalau tidak kecewa sendiri kita Pak, capek aku berdoa, rupanya tidak juga dirubah Allah hati orang. Tetap juga dia menganiaya, ketika menzolimi. Maka namanya manusia tentulah ya, mana ada yang adil, mana ada yang baik-baik betul itu tidak ada. Dan setelah lama menunggu, tidak ada yang melihat. Rupanya alhamdulillahnya masih ada satu orang sahabat yang tertinggal di belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal. Ini salah seorang sahabat Rasulullah yang cukup ganteng wajahnya, cukup diperhitungkan di kalangan sahabat ketampanannya. Jadi dia inilah yang pernah menampar istrinya ketika puasa sunnah. Nah, Safwan ini loh, ngadu istrinya ke Rasulullah. Aku sedang puasa sunnah ditamparnya Rasulullah. Nah Rasulullah manggil, betul kau tampar istri kau Safwan? Betul Rasulullah, kau tidak boleh seperti itu. Rencana Rasulullah disuruh kisos waktu itu. Kisos balas. Cuman keburu surat Ar-Rijalu Qawwamu 'alan Nisa itu turun gitu. Jadi Rasulullah hanya menasihati, lain kali jangan main tangan. Nggak boleh main tangan. Tapi sebetulnya boleh kisos. Makanya Bu, saya ada ibu-ibu ngadu saya, suami saya itu main tampar aja Ustaz, balas aja lah Bu. Boleh Ustaz, boleh lah kata saya. Ibu berani nggak lawan bapak? Kecil badannya Ustaz, ah tampar balik kata saya. Solusi saya ekstrim Pak, tapi berhasil Pak. Pas ditamparnya saya di kamar Ustaz, saya kunci pintu kamar tuh. Berkelahi kita berdua dalam nih Bang, siapa yang hidup bisa keluar. Memohon-mohon suaminya Bang. Selama ini saya tidak tahu Ustaz, saya sampaikan boleh lah Bu. Ibu baca tidak dalam surat nikah itu tidak boleh menjangkiti jasmani dan rohani. Jadi ibu berhak untuk membalas. Saya tidak pakai solusi-solusi seminar parenting atau solusi mediasi gitu ya Pak ya. Silahkan bicara dulu, nanti panggil lagi kedua. Buang-buang waktu aja tuh Pak. Bagus, udah jelas yang merasakan itu pasti orang yang mengalaminya. Dia udah tahu dari cerita, udah tahu kita. Ini udah titik putus asa nih. Udah ke titik ilfil dan tidak mungkin lagi untuk baik. Jadi solusinya harus ekstrim, Pak. Selesai masalahnya. Banyak tuh yang dia bilang suami saya tuh saya karena tidak boleh melawan tuh Ustaz, maka saya kadang dia mancing aja tiap hari saya menjaga toko. Saya mau melawan takut, tinggalkan aja dulu Bu, sampai dia berjanji baru ibu balik lagi. Tapi tinggalnya suaminya Pak. Berhasil Pak, pakai surat perjanjian Pak. Saya tidak akan mancing lagi, saya tetap akan jaga toko. Alhamdulillah. Balik. Dia laki-laki ini Bu, didiamkan mengke dia Bu. Ibu berubah lah, pokoknya tegas aja sekarang nih. Pokoknya kalau ada yang bermasalah setelah dengar ceramah saya ini, jangan nama saya dibawa-bawa ibu ya. Saya memprovokasi aja nih Pak. Nah setelah itu Pak, dia pula yang pernah menampar istrinya ketika sholat tahajud. Jadi ketika yang Rasulullah, kenapa kau tampar? Kata Safwan, aku ini masih muda ya Rasulullah, jadi nafsu agak kuat sedikit. Aku pas pulang siang tuh kepengen, tapi dia puasa sunat, dan aku suruh batalkan puasa. Itu kan puasa sunat, tak mau dia. Kita tiap Rasulullah, aku tampar aja dia lagi.
Makanya kata Rasulullah, perempuan tidaklah minta izin kepada suaminya untuk melaksanakan puasa sunnah. Itu gara-gara Safwan, Pak. Terus tahajud kenapa kau tamparnya? Aku udah gelisah malam itu, udah bolak-balik. Dipanjang-panjangnya sholat tahajud. Dipanjang-panjangkan. Rupanya itulah dahsyatnya kedudukan suami dan juga Safwan dinasihati oleh Rasulullah. Tidak boleh main tangan. Jadi memang kita ini Pak sebagai apa namanya Pak, memang imam. Jadi bukan berarti kita itu harus main kekerasan dengan istri kita. Jangan sampai main-main pukul, kok jangan main-main fisik lah. Seberantem-berantem apapun, kalimat kau kepada istri pun jangan sampai keluar. Walaupun kadang saya ceramah mencontohkan pakai kau, Pak. Dalam kenyataan itu tidak seperti itu. Karena itu rasanya kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami orang. Nah kemudian, apa kata Safwan ini begitu menengok Ummul Mukminin Aisyah tertinggal. Jadi walaupun Ummul Mukminin Aisyah itu sudah tertutup dari atas sampai bawah, karena sehari-hari dulu sudah pernah bertemu, makanya tetap ingat. Macam kita lah Pak, pakai masker bagaimanapun, mau pakai hoodie pun, pasti kita tahu ini kawan kita. Dari jalannya, dari pembawaannya. Maka payah Bapak ngelak-ngelak jadinya Pak, ya. Buat kelakuan di luar tetap nampak sama kawan Pak, walaupun pakai masker. Kita aja lah Pak, nengok UAS pakai masker, pasti kita tahu, ini UAS. Walaupun pakai hoodie, jalannya, itu kita paham lah, tahu kita. Nah, jadi kata Safwan ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau tertinggal Ummul Mukminin. Iya Safwan, kalau begitu naiklah ke punggung kudaku, biar aku yang jalan di depan. Nah, itu untuk menghindari fitnah. Jadi kadang Pak, perbuatan baik yang kita lakukan itu memang betul kata orang, buat baik itu berpada-pada. Itu loh maksud. Bapak karena searah sama kawan kantor yang perempuan pulang. Sama abang aja, abang sekali lewat sana, menurut bapak, bapak baik, Pak. Menurut suami dia, bapak pengkhianat. Aku udah curiga juga dengan dia ini. Antas diintai-intainya istri aku pulang. Sampai istri aku tidak mau dijemput sama aku lagi. Misalnya gitu, Pak. Itu yang sering jadi masalah. Padahal itu tidak benar. Apalagi kalau benar, Pak. Kan lain menggigil bapak kadang tuh. Jadi, eh, kita itu dalam berbuat baik itu memang harus berpikir-pikir betul kita dulu. Ini akan menimbulkan fitnah atau enggak? Dipikir dulu. Karena resikonya teramat besar. Nah, Safwan mau tidak mau melakukan itu. Makanya untuk menghindarinya, Ummul Mukminin Aisyah di atas kuda, dia yang jalan di depan sambil memegang tali kuda itu. Nah, sedang yang udah macam itu aja pun kena akhirnya, Pak. Begitu sampai di Madinah, langsunglah kata Abdullah bin Ubay bin Salul, akan betul feeling aku orang ini selingkuh kedua itu ngerinya Pak. Aku sebetulnya udah tahu pertama Ummul Aisyah ini turun janjian dia sama Safwan dibuatnya cerita Pak. Setelah itu naik Aisyah balik kita lengah turun dia balik baru dia berdua-dua sama Safwan. Percaya orang Pak. Sampai Rasulullah pun percaya dengan cerita Safwan bin Mu'attal. Jadi kalau kita udah terfitnah tuh Pak, pasrah aja. Jangan balas orang. Karena susah untuk menerangkan fitnah itu kan payah menerangkannya Pak. Dia masalahnya abu-abu, tidak nampak dan susah untuk kita memberikan penjelasan. Susah juga orang untuk percaya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk tidak menjenguk Aisyah setelah dia sampai di Madinah. Itulah saking galaunya Rasulullah. Tidak mau dia jenguk Aisyah. Cerita udah tersebar kemana-mana, termasuk sepupu Aisyah sendiri pun yang selalu hidupnya dibantu oleh Abu Bakar Siddiq ikutlah menyebarkan isu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun kita sudah taat ibadah Pak, memang sulit untuk menahan kalau ada isu-isu negatif itu untuk tidak disampaikan. Jadi kita ini memang makhluk yang unik ya Pak. Memang susah untuk berprasangka baik itu susah. Maka banyak toko-toko buat di Pekanbaru ini jangan menoleh ke kiri ada toko ini karena dia tahu Pak. Orang suka yang dilarang tuh Pak, pasti nengok gitu jadi. Nah, dia tahu Pak. Psikologis orang itu tahu dia, pasti orang sukanya yang ke kiri gitu. Nah, makanya orang-orang baik pun bisa akan terlibat dalam hal seperti ini. Menyebarkan informasi negatif itu orang baik pun bisa kena jadi. Akhirnya Pak,
Begitu ada seorang perempuan masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, pas dia mau ke dapur tertungkup dia. Langsung terucapkan karena dia latah, celaka Mistah. Mistah itu nama anaknya, ahli Badar. Ahli Badar itu sudah dijamin Allah kemuliaannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kau mengatakan celaka kepada Mistah anakmu? Padahal dia ahli Badar. Ummul Mukminin, mungkin kau tidak tahu. Mistah pun ikut menyebarkan isu perselingkuhanmu dengan Safwan. Terkejut Ummul Mukminin Aisyah. Jadi orang sudah menyebarkan informasi bahwa aku berselingkuh dengan Safwan. Ya Ummul Mukminin, pantas Rasulullah tidak ada menyebut. Pergilah Umar bin Aisyah menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bila memang urusan ini belum diputuskan oleh Allah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Izinkan oleh Rasulullah. Pulanglah Umar bin Aisyah ke rumahnya. Di situ dia curhat ke emaknya, umur rumah, ke bapaknya. Apa kata Abu Bakar? Memang tidak bisa ngelak. Kalau udah seperti ini, memang kau harus banyak berpasrah diri kepada Allah. Nah, itulah ayah kalau sudah kena fitnah itu susah. Nah kemudian Rasulullah dipanggilnya lah dua orang sahabat, Abdullah bin Rawaha sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditanya pendapatnya. Jadi Rasulullah itu walaupun seorang Rasul, Pak, untuk hal-hal yang tidak dia ketahui, dia juga ikut musyawarah, mendengarkan pendapat orang. Nah ini yang diajarkan Rasulullah ke kita. Kita tuh tidak ada yang tahu segalanya. Saya kadang memang pas ceramah saya menyanyah saya, Pak. Kalau duduk sama bapak saya lah yang dengar ilmu dari bapak, karena banyak juga yang saya tidak tahu. Gitu. Kadang-kadang kan saya salut juga kalau Ustadz bisa jawab segala pertanyaan, salut juga saya. Misalnya ilmu perdagangan, dia aja dagang rugi terus Pak. Dia ngomong berdagang cara Islam itu sebenarnya. Jadi kayak kurang belajarlah kita sama pengusaha. Kan banyak caranya tuh. Banyak ilmu yang harus kita ambil dan kita banyak tidak punya ilmu itu. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Aisyah ini anak orang baik ya Rasulullah. Bapaknya orang baik, dulu gemar bersedekah sebelum Islam. Jadi pastilah dia akan mendapatkan keturunan yang baik pula. Jadi kalau orang-orang tidak pelit dulunya, Pak, dia berumah tangga, itu udah rata-rata dapat anak yang baik. Karena memang Allah cinta sama dia. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau orang dermawan yang mengajak kalian makan, perbanyaklah makan kalian. Karena Allah cinta dengan orang dermawan. Makanan yang kalian makan akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Tapi jika orang pelit ngajak kalian makan, sedikitkan makan kalian. Karena Allah benci dengan orang pelit. Bisa-bisa nanti makan itu menjadi penyakit di tubuh kalian. Jadi kalau ada kawan-kawan bapak ngajak bapak makan, padahal makanannya normal-normal aja Pak ayam, tapi kunang-kunang mata bapak, agak sakit perut bapak. Jangan salahkan rumah makannya Pak. Berarti bapak temakan duit kawan pelit itu kan kadang ada kawan nih Pak. Dompet tinggal terus Pak. Ada aja alasan itu. Biar aku bayar, astagfirullahaladzim tinggal dompet. Kalau sekali oke lah Pak. Ini berkali-kali tinggalnya. Kadang kita ini Bu ya, sholat udah rajin Pak, tapi bakil minta ampun banyak. Saya tuh kadang nengok orang soleh-soleh bentuknya Pak, tapi kalau dibayar itu kok bahagia gitu Pak. Tak mau dia membayar. Awak yang tekor terus asal duduk sama dia. Jadi kadang kita tuh berpikir juga Pak, kenapa aku sakit perut habis makan ya? Padahal dia orang soleh ngajak aku makan, berarti pelit. Kalau orang pelit tuh Pak, banyak masalahnya. Dia karena Allah tidak nolong dia gitu. Allah tidak mau nolong orang-orang pelit. Sehingga masalah ini timbul masalah lain, timbul masalah lain. Tapi kalau kita dengar Pak, saya tengok nih perusahaan-perusahaan di Pekanbaru nih yang bermasalah dapat jalan keluar, bermasalah dapat jalan keluar, dapat keluar. Contoh kalau secara besarnya Pak BRK nih lah, banyak nolong orang, banyak kasih bantuan, banyak. Walaupun ada masalah Pak, ada jalan keluar. Masalah ada jalan keluar. Tapi kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang pelit-pelit itu, Pak, itu banyak ditipu, ya, apa itu banyak kejadian. Tapi yang biasa nolong orang, adakan santunan anak yatim, perusahaannya itu selalu Ustadz, asal ada kita sulit. Kadang kan ada juga orang yang minta-minta ke kita nih Ustadz, yang harus beginilah, ongkos yang harus dibayar tinggi. Tapi ada selalu malaikat-malaikat yang diutus Allah untuk nolong kita.
urusan kita dipermudah. Itulah enaknya jadi orang dermawan. Kadang orang dermawan dadakan ya Pak ya, pas mau masuk puasa baru sibuk ngajak orang makan. Itu hati-hati lah makan Bapak. Kunang-kunang mata dibuat itu. Udahlah sesekali ngajak orang makan Pak ya. Nah, telur rebus dibelah dua, dikasih kuah kacang. Itulah bukti ikan teri kecil-kecil tuh. Doa minta banyak lah Pak. Naik rumah baru, anak wisuda, mana imbang Pak. Telur rebus sama permintaannya besar, mana imbang. Itu maka tidak tembus-tembus doa tuh ke Allah. Dia tembus doa ke Allah tuh berdasarkan lauk yang kita pesan Pak. Nah, misal ngajak orang berbuka bersama di mana tempat yang paling mahal, paling enak gitu Pak. Rata-rata orang cuma 141. Nah, Bapak carilah yang paling mahal yang 170 satu orang bebas makan. Nah, itu doanya tuh Pak, tembus ke langit semua. Karena dia kenyang. Nggak ada yang tangannya di lutut tuh Pak, di atas. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ditengok juga kepiting saus tumpah tuh kan Pak. Amin. Makin ikhlas orang mengambil. Nah setelah ditanya ke Andi, ditanya ke Abdullah bin Roham. Kalau menurut kau Abdullah bin Roham, kalau ragu rasanya Rasulullah, siapa yang paling dekat sama Ummu Mukminin Aisyah? Pembantunya. Panggil pembantunya. Diinterogasilah pembantunya. Selama kau sama Aisyah, ada enggak kau melihat gelagat-gelagat aneh Aisyah nih kalau nengok laki-laki? Karena kan dia masih muda. Umurnya terpaut jauh sama Rasulullah. Apa kata Bara ini? Aisyah itu ya Rasulullah, tidak pernah dia memandang laki-laki dan dia sangat-sangat mencintai dia. Tapi kalau masih anak-anak ya kadang dia suka main-main tepung, kadang tertidur di tepung, kalau masih main-main seperti itu ya. Tapi kalau ke laki-laki tidak ada ya Rasulullah. Jadi mulai tenang jiwa Rasulullah. Baru yang ketiga dipanggil Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul dipanggil, kok punya saksi tidak 4 orang menuduh istri aku selingkuh atau berzina? Waktu itu surat An-Nur belum turun Pak, yang menerangkan kalau kita nuduh orang zina harus ada 4 orang yang menyaksikan. Berat Pak nuduh orang berzina itu Pak. Harus ada 4 orang yang menyaksikan. Misalnya gini nih Pak, di masyarakat nih, ada orang berzina, lari dia ke masjid, Pak, ada orang berzina Pak, kita berdua baru cari 1 orang lagi, carilah panggillah Pak RT dulu. Panggil Pak RT, itu Pak RW mana? Itu Pak RW yang manjat Bu, nggak enak lah Pak RT di bawah. Pak RT, Pak RW terus saya Pak RW berkelahi gara-gara itu Pak. Payah Pak. Makanya di zaman Rasulullah tidak ada 1 orang pun yang tertangkap berzina melalui karena pengakuan sendiri. Tidak ada Pak. Karena berat, harus 4 orang yang menyaksikan. Artinya jangan mudah nuduh orang berzina. Jadi kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Aku tuh sebetulnya tahu ya Rasulullah, udah lama. Aku perhatikan tuh, nampak udah agak lain dia sama Safwan, pandai dia Pak. Pokoknya hebat ya. Kalau di masyarakat kita nih Pak, kalau di kawan kerja tuh Pak, pokoknya dia ngomong, aku bukan mengadu-ngadu abang nih Bang. Abang kalau tahu kata-kata dia, enak makan abang. Aku malas ngomong guys betul. Aku karena dekat ya sama abang. Itu cirinya tuh Abdullah bin Ubay bin Salul gaya baru. Saya dari ketawa bapak tahu saya banyak kan Pak. Dia macam baik Pak. Aku malas ngomong, nanti aku dibilang tak ngadu-ngadu. Kalau tahu lah bang, tadi apa katanya? Terus saya bang, malas lah aku nanti berkelahi lah bang, gara-gara pandai betul Pak. Kau penasaran kita dia. Tidak apa-apa, udah santai aja nanti pokoknya aku bawa nama aku nanti. Itu Abdullah bin Ubay gaya baru. Dia akan selalu berkembang Pak, cara dia. Dia macam baik betul Pak. Kalau di pedagang tuh Pak ya, macam merugi Pak. Berapa satu nih Bang? Tawarkan 350 aja Kak. Nggak bisa 300 dapat Kak. Itu modal lo dapat lah gitu Kak. Anda 320, kita maaf Kak, dapat betul Kak. Pergilah Kak. Kakak. Tambah 5.000. Itu macam nggak berlaba Pak. Itu kalau yang di pedagangnya. Itu yang kalau di pedagang. Kalau kami di ustadznya tuh Pak, suka mengolah jamaah pakai dalil Pak. Ingatlah Bapak. Kapan lagi Bapak mau berinfak untuk akhirat melalui yayasan yang saya pimpin? Silahkan kumpulkan. Inilah investasi akhirat kita.
pakai dalil tuh Pak. Sudah itu kami poya-poya lagi Pak kan. Yang ngumpulin pada gagah-gagah semua Pak. Yang ngasihnya orang susah kadang berharap dia dapat pahala. Saya udah ngalamin sendiri Pak. Contoh nih, saya diajak oleh Yayasan Safari. Saya sebut aja nama yayasannya, ACT dulu Pak. Saya sangka oke, kita sama-sama ikhlas. Jangan pikirkan penginapan saya. Akan gitu tuh Pak. Saya sangka memang sebaik itu betul Pak. Rupanya mereka itu lebih banyak yang mereka ambil untuk mereka daripada untuk disumbangkan. Nah, makanya ketahuan waktu itu Pak. Saya udah rela Pak, nggak usah pikirkan penginapan saya nginap. Pak. Karena saya ini bantuan untuk sumur air di Palestina. Kan itu judulnya nih Pak. Terus saya ikut lagi, ada yayasan lagi ngajak saya safari. Memang saya diutamakan ya Pak, mulai dari penginapan oke, makan tidak berpantang. Tapi saya lihat cara mereka mengumpulkan sumbangan tuh Pak. Sedih kita mendengar ya Pak, memang pandai dia Pak. Banyak kita melihat rumah-rumah tahfiz sekarang susah. Cuman setelah mendapatkan kan ada nanti sumbang komitmen namanya itu Pak. Ada yang nyumbang 5 juta, takbir, Allahu Akbar, Bapak apa dicatat. Sudah tuh pulang dari hotel tuh makan enak-enak. Jadi kayaknya gimana tuh Pak ya? Kayak kesannya tuh sudah diambil uang orang baik-baik kita ngomong. Memang ada dibuatnya diwujud, cuman kayaknya habis untuk saya aja banyak Pak. Untuk saya pribadi aja nghabiskan banyak rasanya duit tuh. Untuk penginapan Pak. Akhirnya saya ngomong sama mereka, ini udah ya yang terakhir ngajak saya jangan ngajak. Karena nih berdosa saya nih, kalian pergi seramai ini ya, uang umat itu diambil untuk makan, untuk apa? Yang namanya kita meminta-minta tuh Pak, apapun kelebihan yang ada pada kita tetap dibilang orang uang umat yang dimakannya. Itu. Makanya kata Rasulullah hindarilah pekerjaan yang mudah yaitu meminta-minta. Itu yang paling mudah kerjaan. Jadi memang saya merasakan sendiri itu Pak ya, yang hal-hal seperti itu. Karena saya yang berada di lapangan ketika diminta untuk safari ada berapa tempat nih Pak? Langsa, ada ke Batam, ada tiket pesawat apa, semua kan itu dari situ. Nah judul kita minta itu untuk siapa? Untuk anak yatim, fakir miskin, anak-anak tahfiz, bantuan bencana alam, bullshit semua. Lebih banyak untuk rombongan lagi Pak habisnya. Itu yang saya ikut ya Pak ya, itu yang saya. Jadi kami ini ngolah orang pakai dalil lagi Pak. Oh ngeri Pak. Sedekahkanlah yang kita cintai Bapak Ibu. Karena itulah nilai tertinggi di sisi Allah. Makin sulit kita, makin besar. Rupanya anak ustadznya ada situ Pak. Bapak aku ini cinta betul sama yang bangkok di rumah. Dijual lah yang bangkok itu Pak. Disedekahkannya duitnya malam itu juga lewat ayam tuh Pak. Kan udah banyak kita yang bangkok bapaknya. Balik bapak ke rumah tengok ada yang bangkok lagi. Mana yang bangkok bapak? Sesuai dengan ceramah bapak tadi Pak. Yang cinta itu yang disedekahkan. Kaji itu untuk orang, nah, bukan untuk kita. Macam kami ini Pak, apa enggak banyak penyakit Pak. Nyuruh orang sedekah, sedekah, sedekah. Awak sendirinya lewat kota infak nak mau nyumbang. Lebih banyak menghabiskan duit untuk anak istri. Pergi kemana-mana. Untuk sedekah ada enggak macam itu. Jadi kadang ini malu juga saya Pak. Maka saya kalau lihat orang soleh-soleh di rumah sakit saya tembak itu. Banyak betul makan duit amplop sendiri. Kadang ngaku juga orang tuh, iya karena kebutuhan banyak. Itu yang saya bilang tuh, karena kalau misalnya kita hanya nyuruh orang sedekah, kita sendiri gimana gitu. Kadang jamaah itu perhatikan dia Pak. Ustaz ngomong sedekah kota infak lewat diam aja dia. Saya bilang tidak diam dari Pak, sempat senyum dia kan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itulah gantian lewat kota infak senyum dia Pak kan. Itulah sedekah dia. Nah, ini Abdullah bin Ubay ini itulah parahnya Pak ya. Dia bisa menggodok cerita, membuat orang percaya dan yakin dengan dia. Saya kadang lihat pengurus masjid, kita bangun tempat kamar mandi, kita tempat WC. Setelah itu terbangun diminta sama umat, sudah tuh pintu kamar mandi dikunci terus Pak, macam milik pribadi ya. Itu kan itu salah satu contoh Pak ya. Minta ke umat tapi tidak bisa dipakai oleh umat. Nah, banyak tuh masjid yang baru lapang untuk membuka masjid itu kalau tidak salah masjid dakwah sama Al-Fatah Minas itu 24 jam memang dibuka Pak. AC-nya dihidupin terus. Kita minta sama umat mau duduk di masjid dengan nyaman lah gitu itulah Pak.
Ini kadang macam di pribadi jadinya masjid dulu buatnya. Lampu satu aja prosedurnya Pak, tembusannya banyak dulu Pak, laporan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kata Rasulullah, ya udahlah. Pergilah Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, jika benar engkau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah. Ngamuk Ummul Mukminin Aisyah. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau sudah menuduh aku. Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat. Nah, itu. Jadi boleh melawan tuh Bu. Kalau ibu betul, lawan aja Bu. Jadi balik dari sini, yang bertahan-tahan selama ini, lawan aja. Ummul Mukminin Aisyah. Jadi lawannya Rasulullah, Pak. Apakah Rasulullah ngamuk? Enggak, Pak. Biasa, Pak. Kalau istri benar ya udah lawan. Awalnya Umar bin Khattab tidak terima dia dilawan oleh istrinya. Berani kau lawan aku, durhaka kau sama suami. Kata istrinya, anak kau istri Rasulullah enggak? Iya, aku tanya sama Hafsah. Ada dia enggak melawan Rasulullah? Langsung pergi Umar ke rumah Hafsah. Hafsah kan ini ada melawan sama Rasulullah. Ada lah ya namanya rumah tangga pasti ada lah kadang bentrok. Kadang ditinggalkan sendiri. Oh gitu ya. Jadi waktu Umar jadi khalifah, Pak, ada sahabat yang kena marah pula sama istrinya. Ngamuk dia, "Bos, kau bukan kan sama Umar." Ngadulah kata istrinya. Berani kau melawannya. Pas dia ke rumah Umar, terdengar dia Pak Umar sedang kena amuk sama istrinya, Pak. Sama aku ya. Pas dia mau pulang, Umar keluar. Kau mau kemana? Rencana mau ngadu khalifah, aku kena marah sama istriku. Lupa sampai sini aku dengar kau kena marah sama istriku. Ah, sejak itu loh Umar diam, Pak. Jadi Bapak nggak usah malu, Pak, kena amuk sama istri di kantor, di mana. Santai aja, Pak. Biasa tuh. Rasulullah saya aja, Pak, gara-gara sering Pak istri saya ceramah, tahu dia ini, Pak, melawan dia sekarang, Pak. Salah saya melawan dia. Tapi enak juga, Pak, macam itu, Pak, kan. Dia selalu, Pak, subuh ikut saya ceramah. Rupa dicatatnya ceramah saya itu, Pak. Nah, tadi Bapak bilang boleh melawan kalau Bapak salah. Iya, hanya itu jadi filter saya, Pak. Nyesal ada juga, kenapa lah ikut ya. Nah, setelah itu menggigillah tubuh Rasulullah. Bukan karena dilawan oleh Aisyah. Turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu, tapi ini baik bagimu. Artinya apa, Pak? Akhirnya Rasulullah sadar bahwa tidak semua yang di dekat dia itu suka sama dia. Dan ini baik juga bahwa jangan sembarangan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, kalau di Arab Saudi sampai hari ini itu masih bertahan, Pak. Makanya berapa kali orang terjelekkan masa Palestina udah digitukan mereka diam aja. Orang Arab Saudi itu bukan tipe kayak kita, Pak. Cara mereka menolong itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau kita kan harus nampak demonya, harus nampak orang Arab Saudi itu, Pak. Untuk hal-hal yang seperti itu tuh dia sensitif, dia tidak mau langsung. Makanya di Arab Saudi itu payah nyari orang bergunjing itu paling payah, Pak. Mereka itu duduk di masjid, kalau kita kan biasa cerita-cerita di masjid gitu. Kalau orang itu enggak, Quran, Quran. Memang enggak boleh sama dia, Pak. Nah, kalau kita ini makanya digelari negara terkepo nomor 2 di dunia. Ah, itulah keberhasilan Indonesia. Netizen nomor 1 di dunia, paling tajam mulutnya, Pak. Tapi kemenangan kita negara paling dermawan nomor 1 di dunia. Maka azab kena olah aja kita nih, Pak. Makanya kalau kita itu, Pak ya, menyumbang apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, utamakan karib kerabat, orang-orang dekat. Kadang saya kecewa macam di Rohul, Pak. Nyumbang keluar besar. Masjid dia enggak jadi, Pak. Tapi nyumbang keluarnya besar. Padahal banyak kebutuhan di masjid itu. Jadi setelah saya sentil itu tuh Pak, barulah masyarakat mulai sadar gitu. Tengok yang di hadapan kita dulu, macam orang-orang di TikTok tuh Pak. Yang nge-gift meresmikan rumah 3 miliar Pak. Yang ngasih pinjol-pinjol Pak, yang pinjam ke orang azab kena keroyok. Kan di TikTok seperti itu. Joget-joget dari TikTok, dapat bunga, dapat apa, dapat apa. Udah buat rumah 3 miliar. Yang ngasih-ngasih azab hidupnya Pak. Makanya kita dianjurkan kalau bersedekah itu kepada karib kerabat, orang-orang dekat, tetangga-tetangga dekat. Jadi kita jelas betul keadaan mereka kadang lebih lebih mementingkan.
Dan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi setelah turun ayat itu Pak, barulah damai, dan Rasulullah SAW sempat dihasut oleh Umar bin Khattab. Bagaimana kalau kita penggal aja kepala Abdullah bin Ubay bin Salul itu Umar Pak. Kata Rasulullah, fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar. Nanti orang mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Masih dimaafkan oleh Rasulullah. Jadi sikap Umar ini betul, sikap Rasulullah pun betul. Jadi tidak ada yang salah nih Pak. Makanya di antara kita ini ada yang keras, bertahanlah dengan kerasnya. Yang lembut, bertahanlah dengan lembutnya. Makanya orang-orang macam saya ini Pak, tidak cocok jadi pemimpin nih Pak. Karena Pak, orangnya agak mencela-mencela Pak, agak lembut. Kalau yang keras, tegas, itu cocok jadi pemimpin. Kalau macam saya nih Pak, datang orang bilang, kalau ini macam mana menurut Ustaz? Betul Pak, silakan Pak, tidak apa-apa. Pokoknya hati-hati, pandai-pandai Bapak aja lah mainnya Pak ya. Nah, itu halal aja semua Pak. Maka itu tidak ada orang bertanya ke saya nih Pak. Kalau sempat orang minta bertanya sama saya, kalau kami makan kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Ada enggak untuk saya kira-kira itu? Oh, ada Ustaz, enggak apa-apa. Yang penting kita pandai-pandai aja. Untung enggak ada yang macam itu Pak. Saya bersyukur Pak, enggak ada yang mau dekat sama saya macam itu. Tahu Allah kelemahan saya. Jadi kalau yang kuat, jadilah, keraslah. Sempat Bapak dapat pemimpin di kantor ini lembut-lembut aja dia Pak, mengkek karyawan ini Pak, lain lah. Dapat bos enak, dia lah lalai Pak. Jadi memang harus orang keras. Jadi yang keras tetap dengan kerasnya. Bapak wibawa, tetap aja wibawa Pak. Ini Bapak ini Bu, udah jelas dia wibawa, tidak pernah senyum. Tahu udah habis dengar pengajian saya pulang senyum, dia apa nak cemas istrinya Pak. Ninggalkan perangai suami saya ini mungkin tidak pernah senyum-senyum. Mungkin itu aja lah Pak. Karena tidak makan aja Bapak bertahan nih Pak. Sempat ada jam makan siang udah kosong. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.